hari ini tuh penetapan secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Barat pemenang kemarin, dan sah resmi Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Kang Deddy tentu jadi sorotan nasional karena sepak terjangnya bukan hanya di Jawa Barat. Tokoh yang cukup populer bahkan di luar Jawa Barat. Pengamat politik sampai mengatakan ini modal awal Kang Deddy Mulyadi untuk nyapres 2029 katanya. Karena basis masa Jawa Barat cukup banyak, cukup besar, dan perolehan Kang Deddy 62,2% itu sangat fantastis, saudara. Bayangkan kalau memang Kang Deddy nyapres, kebayang gak Rizik Syihab dan Bahar Smith shocknya bagaimana? Mati berdiri kayaknya. Apalagi jadi presiden. Coba kita dengarkan dulu nih pengamat politik berbicara sangat belak-belakan terhadap sosok Deddy Mulyadi yang dicintai oleh banyak orang karena sepak terjangnya. Ya, tapi kalau kita melihat sedikit ini dari daerah Bandung, Jawa Barat, tidak lengkap rasanya kalau kita membahas mengenai Kang Deddy Mulyadi beserta dengan wakilnya. Ini Pak, dalam 5 tahun kepemimpinannya, apakah program-program tersebut akan berhasil diterapkan, Pak? Oke, jadi kita lihat ya, Deddy dengan Erwan. Pertama gini, Deddy Demul ya punya pengalaman di Purwakarta, dia politisi, konten kreator YouTuber juga ya, kemudian didukung oleh partai pemenang Pilpres ya, dan partai penguasa lah. Betul. Kemudian Erwan sendiri dia pengalaman di Sumedang, kemudian juga anak dari bos Persib lah kira-kira gitu. Ya, jadi punya basis politik yang besar, basis dukungan yang besar. Jadi itu jadi modal politik sebenarnya buat Demul dan Erwan ya. Apalagi kemudian disampaikan juga oleh berita tadi, mereka memperoleh 61%. Itu kan angka yang besar ya, legitimasinya kuat. Nah kemudian itu jadi tabungan yang pertama, itu jadi keunggulan mereka pertama. Kemudian yang kedua, keunggulan yang kedua, mereka pasangan yang didukung oleh kekuatan koalisi pendukung pemerintah sekarang, Kim Plus. Jadi itu jadi tabungan yang kedua juga ya. Harapannya tentu saja, apalagi kemarin kan memang bagaimana presiden terpilih ya atau koalisi pendukung pemerintah itu menginginkan Demul yang jadi calon mereka di sana. Akhirnya RK yang digeser ke Jakarta. Nah tentu saja ya mereka punya keyakinan ya Demul ini bisa memimpin Jawa Barat. Apalagi Demul sendiri kan sekarang kader Gerindra, dan Jawa Barat sendiri itu jadi kantong buat Gerindra dan Prabowo ya di Pilpres 2014-2019. Jadi penting buat nanti 2029. Harapannya ya mereka bisa menjadi variabel penting ya kepanjangan pemerintah pusat memasuki 2029. Kemudian yang lain, kalau kita lihat pencitraan dari Demul sendiri ya, bagaimana dalam konten-kontennya dia dekat dengan rakyat kecil, kemudian program kemarin dia bilang pembangunan dimulai dari desa. Nah ini yang harapannya bisa terrealisasi lah. Ya bagaimana kemudian semoga saja apa yang dijanjikan di janji kampanye kemarin itu bisa direalisasikan oleh mereka. Ya bagaimana mereka harus keliling Jawa Barat yang demikian beragam ya, infrastrukturnya, tingkat status sosial ekonomi masyarakatnya ya, yang di perkotaan, yang di pedesaan, dan mereka harus bisa meminimalisir ya gap kesenjangan masyarakat Jawa Barat. Itu tantangan buat 5 tahun ke depan ya buat mereka saya kira sih ya. Dan juga ingat juga ya, sejak di putusannya MK kemarin ya, tidak ada presidensial threshold, ini berpengaruh. Buat siapa? Buat semua partai. Sehingga dulu mungkin hanya berpikir ya kalau Presiden Prabowo sukses, gak ada masalah, kemungkinan akan maju di 2029. Kemudian wakilnya juga punya potensi maju 2029. Tapi dengan kemarin PT 0% ya, tentu semuanya jadi pasar bebas buat kandidasi ya, buat Pilpres 2029.
Dan ini bisa berpengaruh nanti ke koalisi partai-partai yang saat Pak ini Cecep, ada. kalau misalkan ini berhasil nih, Kang Deddy Mulyadi beserta dengan wakilnya, ada peluang nggak sih untuk kemudian maju nanti ke periode selanjutnya, periode kedua artinya? Jadi gini, kalau kita bicara periodisasi ya dalam politik ya, ketika dia seorang petahana berhasil, kemudian tidak ada skandal, ada persoalan, itu bisa dipastikan mereka akan maju untuk periode kedua. Oke. Yang bisa kemungkinan terjadi adalah pecah kongsi. Biasanya wakilnya ingin maju juga biasanya. Ya. Gitu. Mungkin berebut kursi jadinya ya. Iya, bisa Tapi seperti dengan itu. pencitraan yang kemudian ini ditampilkan oleh Kang Deddy Mulyadi begitu ya. Karena kan sebelumnya kita juga tahu sebelum beliau menjabat seperti sekarang, kita tahu kalau misalnya beliau YouTuber, kemudian juga aktif sekali untuk isu-isu seperti isu Vina gitu ya, dan isu-isu lainnya. Tapi apakah kemudian ketika menjabat masih juga menjadi konten kreator seperti ini jalannya seperti apa nih? Ya saya kira akan mulai berkurang ya. Mungkin kalaupun posting ya atas ntar dimention tuh Mbak, itu pribadi atau adminnya. Tapi saya kira akan mulai berkurang. Tapi justru ini menjadi modal ya buat dirinya, bahwa sebagai seorang pejabat dia bisa menggunakan media sosial juga sebagai model komunikasi yang bersangkutan dengan masyarakatnya. Kemudian juga dengan penggunaan media sosial, itu harapannya gubernur dan wakil gubernur terpilih itu bisa mengajak partisipasi masyarakat secara langsung. Kan dengan media sosial itu kita gampang, masyarakat bisa gampang mention ya. Tapi ya jangan pula misalnya ya pengalaman gubernur sebelumnya ya, ketika pendengung-pendengung atau buzzer menyerang atau ada yang komplain baper jadi. Iya, jadi baper. Ditaruh di pin ya di atas sehingga diserang oleh buzzernya gitu. Jangan seperti itu juga. Jadi memang jadi seorang politisi itu harus tebal telinga juga ya, mau mendengarkan apa keinginan kebutuhan dari masyarakat yang dipimpin mereka. Kalau kita lihat juga kan Kang Deddy Mulyadi ini asli Sunda ya. Nah ini tuh seperti apa nanti kemudian menyasarnya kepada budaya yang ada di Sunda juga. Tapi Pak Cecep yang dulu jawab karena breaking news event, pemirsa akan kembali. Oke, sebelumnya kita ucapkan dulu selamat kepada Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan sudah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan mereka berdua sehat selalu tentunya. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan mampu mengimplementasikan seluruh janji-janji politiknya. Kemudian yang ketiga, kita harus berkomitmen sebagai warga Jawa Barat untuk bisa menjaga beliau. Karena saya yakin hari-hari ke depan bakal ada serangan-serangan yang tidak bermutu kepada Kang Deddy Mulyadi. Ya, saya yakin itu. Serangan yang tidak bermutu, serangan yang tidak mendasar, serangan yang disandarkan pada kebencian, serangan yang disandarkan pada adu domba, serangan yang disandarkan pada pencerabutan akar kesadaran masyarakat Jawa Barat dari tradisinya, dari kulturnya, dari budayanya. Dan itu mesti kita bentengi. Jangan sampai ada orang di Jawa Barat yang ingin menghilangkan kesadaran orang Jawa Barat dari leluhurnya, dari nenek moyangnya, dari tradisi dan budayanya. Itu yang sangat penting saya kira. Kemudian, apakah pengamat politik itu mengatakan dan kita percaya saja? Deddy Mulyadi itu pikirannya diterima, bukan hanya di Jawa Barat saya kira, tetapi di luar Jawa Barat. Di semua wilayah ini kita punya budaya, punya tradisi, punya alam. Yang ketiga aspek ini, masyarakat sudah punya kesadaran penuh untuk menjaganya. Dan Kang Deddy berkomitmen untuk menjaga tiga hal ini. Kang Deddy berkomitmen untuk menjaga budaya. Kang Deddy berkomitmen untuk menjaga tradisi. Kang Deddy berkomitmen untuk menjaga alam. 3 poin penting utama dan pasti akan dikedepankan oleh Kang Deddy. 3 aspek ini. Tradisi, budaya, alam. Ya, dan ini bakal menjadi
modal untuk Kang Deddy itu diterima pikirannya di seluruh pelosok negeri ini, bukan hanya di Jawa Barat. Tapi apakah mungkin Kang Deddy akan nyapres di 2029? Saya punya keyakinan tidak akan sih. 2 periode aja Kang di Jawa Barat. Ya, apalagi masih ada Pak Prabowo. Untuk menjadi penyumbang suara terbanyak mungkin nanti kepada Pak Prabowo, kalau nyapres lagi di 2009, Jawa Barat menjadi basis utamanya, nah itu mungkin. Ya, tapi untuk nyapresnya beliau, enggak lah saya kira. Enggak mungkin, apalagi masih ada Pak Prabowo. 2 periode Kang di Jawa Barat. Setelah itu baru naik ke tahapan nasional. Ya, menjadi calon presiden. Dan saya yakin sekali lagi karena pikiran Deddy Mulyadi bukan hanya pikiran sesungguhnya, tapi sudah menjadi implementasi keseharian. Berkomitmen menjaga 3 hal. Dan sekarang itu yang dibantu Kang Deddy bukan hanya orang Jawa Barat loh. Itu faktanya. Masih terbaru ini karena Sadik, saya lihat konten-konten Kang Deddy itu supir kontainer yang kecelakaan di jalan tol, ya mencelakakan diri sendiri sih karena nundutan. Ternyata orang Banten dan dibantu full oleh Kang Deddy Mulyadi. Padahal secara teritori kewilayahan bukan orang Jawa Barat. Diselesaikan semuanya, puluhan juta dibantu oleh oleh Kang Deddy itu Kang Sadik itu. Artinya apa? Deddy Mulyadi itu secara kemanusiaan itu sangat istimewa. Gampang tergerak hatinya, gampang tergerak kemanusiaannya melihat orang. Orang perlu dibahagiakan, Kang Deddy mentransfer kebahagiaan. Orang perlu untuk dihapus air matanya, maka Kang Deddy siapkan lap untuk menghapus air mata masyarakat. Ada orang yang butuh untuk menyelesaikan utangnya, misal Kang Deddy beka untuk menyelesaikan itu. Jadi problem-problem yang keseharian diterima oleh masyarakat kita, Kang Deddy paham dan menyelesaikannya. Urusan katakan konflik dengan perusahaan, urusan tanah yang sudah digarap lama oleh masyarakat, turun Kang Deddy di sana menyelesaikan problem itu. Jadi memang apa yang dialami oleh masyarakat Jawa Barat khususnya dan yang lainnya, bila ketemu dengan Kang Deddy, masalah itu berpotensi besar kelar apapun problemnya. Itu makanya menjadi keistimewaan Deddy Mulyadi. Karena punya hati yang begitu mulia, karena punya kemanusiaan yang begitu aktif, responsif terhadap kemanusiaan yang lain, maka ya kesehariannya seperti itu. Respon cepat terhadap manusia yang lain. Ini perlu dibantu oleh Kang Deddy. Gak melihat bahwa ini orang Jawa Barat atau bukan. Gak melihat bahwa ini orang Islam atau bukan. Gak melihat bahwa ini, enggak. Terlepas daripada itu semua. Selama itu manusia dan perlu untuk dibantu oleh Kang Deddy, dibantu. Apa tidak mewah orang seperti ini, punya karakter seperti ini? Apa kita tidak menginginkan punya pemimpin yang punya kemanusiaan yang begitu peka seperti ini? Kan kita mendambakan punya pemimpin demikian. Dan itu tercermin di Deddy Mulyadi. Maka wajar bila sikapnya, ucapannya, prinsip-prinsipnya bukan hanya diterima oleh orang Jawa Barat, tetapi di luar Jawa Barat. Analis politik ini, pengamat politik ini berbicara, ini modal awal Kang Deddy untuk bisa nyapres di 2009 rasional. Tetapi saya kira tidak akan. Selama apalagi masih ada Pak Prabowo. 2 periode aja Kang di Jawa Barat. Kemudian ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.